diberikan keringanan, kesehatan sehingga dapat mendapatkan haji ataukah umroh yang makbul atau mabrur, yang mana al-umratu ilal umroh, antara umroh dengan umroh itu merupakan kafaratu bainahuma, merupakan pencuci dosa. Dan insyaallah ya, umroh ini juga akan melapangkan rezeki kita, memperluas rezeki kita, sehingga nantinya mudah-mudahan insyaallah dalam kehidupan kita ini selalu dimudahkan, dan pada akhirnya kita akan menutup hayat ini dengan husnul khatimah. Ibu sekalian, syarat diterimanya suatu ibadah itu cuma dua. Cuma biasa orang melengkapkan tiga, tapi cuma syarat utamanya cuma dua. Yang satu ini pelengkap. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah ittiba. Yang ketiga adalah doa. Jadi ikhlas, ittiba, doa. Apa itu ikhlas? Kita semata-mata beribadah karena Allah. Sekalipun ikhlas ini tiga tingkatan. Yang pertama ikhlas karena Allah, kita beramal semata-mata karena Allah, tapi kita menginginkan kebahagiaan hidup di dunia. Itu sudah termasuk ikhlas. Yes. Karena banyak juga disebutkan dalam hadis-hadis. Cuma ikhlas tingkatan yang pertama, tapi yang kan nilainya sudah ada nilainya. Yang tidak ada nilainya kan kita beribadah karena mau dipuji. Ria, apalagi sombong dengan ibadah, itu tidak ada tempatnya dalam ikhlas. Tapi kalau yang pertama kita beribadah semata-mata karena Allah, tapi menginginkan kebahagiaan hidup di dunia, itu termasuk ikhlas. Contoh itu, ya, salah satu keistimewaan umroh itu adalah melapangkan rezeki. Ya, kalau kita mau naik umroh supaya dilapangkan rezeki kita oleh Allah, itu tidak apa-apa. Itu sudah termasuk ikhlas. Ya. Ibu kalau ditanya kenapa sholat duha, Pak, kenapa sholat duha? Mempermudah rezeki. Awalnya begitu, tidak apa-apa. Itu termasuk ikhlas juga ini. Ya. Jadi karena ibadah juga tiga tingkatan ini. Pertama pembiasaan. Pembiasaan. Ya. Yang kedua sudah menjadi kebutuhan. Yang ketiga menjadi kenikmatan. Jadi pembiasaan, kebutuhan, kenikmatan. Ikhlas juga itu pertama kita ibadah karena supaya dimudahkan. Kenapa sholat? Supaya sehat. Tidak apa-apa. Kenapa puasa? Supaya sehat. Itu namanya mencari kebahagiaan di dunia. Tidak apa-apa. Kenapa baca surah Al-Waqiah? Supaya dipenuhi rezeki kita. Itu tidak apa-apa, karena memang disebutkan dalam hadis. Tingkatan yang kedua, kita beribadah semata-mata karena Allah, tapi menginginkan kebahagiaan di akhirat. Saya kira ya rata-rata kalau kita ditanya kenapa sholat, supaya masuk surga. Kenapa pergi umroh? Supaya masuk surga. Itu memang disebutkan, Bu. Kenapa puasa? Supaya masuk surga. Kenapa sholat sunat?
4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sudah zuhur, supaya tidak dibakar oleh api neraka. Nah, siapa yang baca ayat kursi 1 kali setelah melaksanakan sholat fardu, maka dijamin masuk surga. Tidak ada yang bisa menghalangi dirinya kecuali mati. Orang yang baca ayat kursi kupuri masuk pada perlu, ya, dijamin masuk surga. Karena yang menghalangi orang masuk surga itu adalah mati. Pertama mati. Dan bisa orang masuk surga kalau masih hidup. Jadi kalau mau mati masuk surga cepat, ya, mati bagi dulu. Mati bagi. Makanya ada sahabat itu, sahabat Nabi, 3 bersahabat, sama-sama pergi berperang di jalan Allah. Satu mati di medan perang, yang kedua, yang satu mati setelah Ramadan. Ada mengatakan di bulan Ramadan. Satu ini masih hidup. Yang hidup ini bermimpi melihat kedua sahabatnya masuk surga. Tapi lebih duluan masuk surga orang yang mati di bulan Ramadan setelah dia sungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan, dibandingkan orang yang mati di medan perang. Setelah kedua-duanya masuk surga, ya, karena mungkin dia lihat kenikmatan surga, dia lihat temannya menikmati surga, motornya masuk, langsung ditahan sama teman-temannya. Pada mau ditama itu apa? Tumo masih hidup kok, tidak bisa kok masuk surga, masih hidup. Dia terbangun. Dilaporkan kepada Nabi, ternyata Nabi mengatakan benar, lebih mulia orang yang mati di bulan Ramadan atau setelah Ramadan dibandingkan orang yang mati jihad di jalan Allah. Ayo sekalian, ya. Ikhlas yang ketiga itu kita beribadah semata-mata karena Allah, tidak ada embel-embel. Tapi kita tidak bisa mencapai ikhlas ketiga